Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab getaran harmonis, yaitu pada bagian persamaan getaran harmonis sederhana. Baik, kita mulai pembelajarannya. Kita coba ingat kembali pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai yang pertama, karakteristik gerak harmonik sederhana. Apa yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana? Lalu sebuah benda dikatakan mengalami gerak harmonik sederhana jika memiliki periode, frekuensi, simpangan, amplitudo, kecepatan, dan percepatan. Lalu kita juga sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan gaya pemulih. Jadi, jika belum menyimak video sebelumnya, saya sarankan simak terlebih dahulu supaya lebih mudah memahami video pembelajaran hari ini. Lalu kita juga sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan gaya pemulih. Jadi jika belum menyimak video sebelumnya, saya sarankan simak terlebih dahulu supaya lebih mudah memahami video pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai pembelajarannya. Coba kita amati animasi berikut ini. Seperti video sebelumnya ya, yaitu sebuah benda yang sedang bergerak harmonik sederhana pada suatu pegas dengan arah gerakan horizontal. Di sini ada 3 posisi. Posisi 1, 2, dan 3. Ingat bahwa pada video sebelumnya, posisi 2 ini menunjukkan posisi keseimbangannya. Sedangkan posisi 1 dan 3 merupakan posisi simpangan terjauh, atau kita sebut sebagai amplitudonya kan? Oke, sebenarnya gerakan seperti ini kita bisa animasikan dengan gerakan melingkar seperti ini. Coba amati ya. Lihat, ketika benda mencapai posisi amplitudonya atau posisi 1 dan 3-nya, ternyata pada gerak melingkar, posisi 1 dan 3 ini merupakan jari-jari lingkarannya kan? Nah, di bagian ini samakan posisi amplitudonya digambarkan dengan panjang jari-jari lingkarannya. Baik, dari fenomena ini kita buat kesepakatan bahwa jari-jari lingkarannya menggambarkan amplitudo pada gerak harmonik ya. Atau R sama dengan A. R itu jari-jari dan A itu amplitudo. Gitu ya. Oke, saya ambil satu posisi gerakan bendanya saat seperti ini. Ingat bahwa jarak dari pusat lintasan lingkaran ke pinggiran lingkaran atau ke benda yang sedang bergerak melingkar ini adalah jari-jari lingkarannya kan? Karena jari-jarinya itu tadi kita ketahui sama dengan amplitudonya, maka di sini kita tulis jari-jarinya A. Oke, kita tarik garis tegak lurus dengan sumbu horizontal atau sumbu X-nya seperti ini. Ingat bahwa benda bergerak melingkar, artinya selama bergerak melingkar, benda mengalami perubahan sudut sebesar θ seperti ini. Ternyata sudutnya itu merupakan sudut segitiganya kan? Lalu X ini apa Pak? X ini menggambarkan simpangannya. Coba kita lihat hubungan antara simpangan benda dengan amplitudonya. Atau jika pada segitiga itu merupakan sisi samping sudut θ dengan sisi miring sudut θ-nya. Dalam matematika, hubungan sisi samping dengan sisi miringnya adalah kosinus atau cos. Sama dengan sisi samping dibagi sisi miringnya. Sisi sampingnya yang mana Pak? Sisi sampingnya X dan sisi miringnya A. Maka seperti ini ya. Jika kita ingin mengetahui besar simpangannya, maka kita ubah persamaannya jadi seperti ini. Atau X sama dengan A dikali cos θ. Ini merupakan simpangan benda pada sumbu X. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jika tadi gerakan bendanya horizontal, sekarang kita ubah gerakannya menjadi vertikal. Seperti ini ya. Amplitudonya ada di titik 1 dan 3, sedangkan titik 2-nya merupakan titik keseimbangannya. Apakah sama bisa kita gambarkan dengan gerak melingkar juga? Ya, jawabannya sama. Seperti ini ya, jika digambarkan dengan gerakan melingkar. Coba kita amati posisi gerak melingkar ketika benda ada di posisi 1 dan 3, di bagian ini. Di posisi 1 dan 3 atau di posisi amplitudonya ternyata sama juga ya, bisa digambarkan sepanjang jari-jari gerak melingkarnya. Artinya amplitudo bisa diwakili dengan jari-jari gerak melingkarnya juga.
atau amplitudo sama dengan jari-jari lintasan lingkarannya. Baik, kita coba ambil gerakan benda secara horizontal yang sebelumnya. Kita sudah dapat seperti ini. Sedangkan pada gerakan benda secara vertikalnya, tadi kita dapat seperti ini. Ini posisi benda ketika ada pada posisi simpangan maksimumnya. Jika kita ambil simpangan maksimumnya seperti ini, kita bandingkan dengan menggunakan segitiga tadi ya. Maka kita dapat seperti ini. Jika tadi kita sudah bisa mengetahui simpangan benda ketika bergerak harmonik pada sumbu X, sekarang kita coba untuk mengetahui simpangan benda ketika bergerak harmonik pada sumbu Y. Maka Y ini merupakan sisi depan sudut segitiganya ya. Atau hubungan sisi depan dengan sisi miringnya digambarkan dengan operasi sinus. Atau sisi depan dibagi sisi miringnya. Sisi depannya Y dan sisi miringnya A. Maka didapat seperti ini. Jika kita ingin mengetahui simpangan pada sumbu Y-nya, maka Y sama dengan A dikali sin theta. Kedua persamaan ini merupakan bentuk sederhana dari persamaan simpangan pada gerak harmonik. Baik, coba kita lebih perdalam lagi. Kita ambil gerak vertikalnya ya, atau Y sama dengan A dikali sin theta. Karena di tingkat SMA lebih banyak menggunakan kasus gerak pada sumbu vertikal. Ingat bahwa persamaan ini hasil dari penggambaran gerak melingkar seperti ini. Ingat juga bahwa theta ini merupakan perubahan atau perpindahan sudut benda selama gerak melingkar ya. Coba diingat kembali pada materi gerak melingkar perpindahan sudut ini. Sama dengan kecepatan sudut dikali waktu. Atau theta sama dengan omega dikali T. Maka theta ini kita ganti dengan omega dikali T. Jadi seperti ini. Persamaan ini digunakan jika gerak harmonik sederhana tidak memiliki sudut simpangan awal. Sedangkan jika gerak harmonik sederhana memiliki sudut simpangan awalnya atau theta nolnya, maka mudah saja theta di bagian ini kita tambahkan dengan theta 0 atau simpangan awalnya. Tadi kan theta sama dengan omega dikali T. Jadi kita tinggal tambahkan saja dengan theta nolnya jadi seperti ini. Maka persamaan simpangannya jadi seperti ini. Dengan Y merupakan simpangan, satuannya meter, A itu amplitudo, satuannya juga meter, omega itu kecepatan sudut, rad per sekon, T itu waktu, sekon, theta itu sudut fase, dan theta 0 sudut simpangan awal. Nah, omega ini merupakan kecepatan sudutnya. Pada gerak melingkar bisa dihitung dengan cara 2pi dibagi periode gerakannya. Oh iya, di sini simpangan kan ya? Sama halnya dengan posisi benda. Benda ketika bergerak melingkar dengan persamaan ini memiliki kecepatan. Bagaimana cara mendapatkan persamaan kecepatannya, Pak? Caranya kita turunkan atau diferensialkan persamaan simpangan atau posisinya ini terhadap waktu. Cara menurunkannya sudah saya jelaskan pada video konsep dasar turunan atau diferensial ya. Jadi silahkan disimak videonya. Jika diturunkan hasilnya kecepatan sama dengan A dikali omega cos omega T. Lalu selain memiliki kecepatan juga memiliki percepatan. Dengan cara menurunkan persamaan kecepatannya, jadi hasilnya negatif A dikali omega kuadrat dikali sin omega T. Ingat ya, persamaan-persamaan ini cara mencarinya saya sudah jelaskan pada video konsep dasar turunan atau diferensial. Jadi silakan disimak videonya. Jadi ini merupakan persamaan simpangan. Lalu persamaan kecepatan dan persamaan percepatannya. Percepatan maksimumnya adalah negatif A dikali omega kuadrat. A itu amplitudo dan omega adalah kecepatan sudut. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa percepatan selalu berlawanan arah dengan simpangan bendanya. Baik, tadi persamaan simpangannya seperti ini ya. Nah, omega dikali T ditambah theta 0 ini merupakan sudut fasenya. Ingat juga bahwa omega itu kecepatan sudut bendanya. Bisa dihitung dengan 2pi dibagi periodenya. Kita ganti ya omeganya dengan 2pi per T. Jadi seperti ini.
Jika kedua ruas dibagi 2pi, maka 2pi ini akan habis dibagi ya. Lalu θ 0 dibagi 2pi, dan sudut fase juga akan dibagi 2pi, hasilnya seperti ini. Nah, bagian ini kita sebut sebagai fase getaran. Disimbolkan dengan simbol pi seperti ini. Oke, kita buat kesimpulan ya. Kita sudah belajar mengenai konsep simpangan adalah jarak lintasan dari titik keseimbangan. Dengan persamaannya seperti ini. Lalu amplitudo adalah jarak lintasan atau simpangan terjauh pada gerak harmonik sederhana. Kemudian kita sudah mengenal besaran-besaran fisis yang mempengaruhi simpangan. Ternyata simpangannya dipengaruhi oleh amplitudo, periode, frekuensi, kecepatan sudut, waktu, dan sudut fasenya. Baik, demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.